Bali United harus puas meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Pada laga kedua, Grup D Piala Menpora itu, Bali United sempat unggul pada menit 54 setelah Willian Pacheco sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Persib. Namun Persib berhasil menyamakan kedudulan lewat tendangan jarak dekat Freds Butuan pada menit 89. Babak pertama pertandingan tadi, Bali United bisa kontrol laga, main lebih bagus dari Persib, tetapi setelah kami kehilangan satu pemain, pertandingan berubah, Persib lebih menyerang dari kita, ujar Pacheco dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Sejak keluarnya bek Bali United, Andika Wijaya pada menit ke-56, Persib terlihat lebih mendominasi pertandingan. Bahkan para pemain Bali United terlihat bermain lebih dalam dan hanya melakukan serangan balik. Pacheco mengungkapkan, timnya sudah berusaha keras agar bisa memenangkan pertandingan. Semua pemain Bali United sudah kerja keras, buat dapat minimal 1 poin hari ini. Saya juga senang bisa cetak gol di laga ini, ucap mantan pemain Persija Jakarta ini. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, tak banyak keluhan tentang performa anak asuhnya saat ditahan imbang 1-1 oleh Bali United dalam ajang Piala Menpora di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Menurut pelatih asal Belanda itu, apa yang sudah ditampilkan oleh pasukannya setelah hanya berlatih selama 2 pekan cukup bagus. Saya pikir untuk laga pertama usai berlatih sekitar 2 pekan, pemain sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan setelah 1 tahun tidak bermain, ujar Robert dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Robert menyebut, Persib pantas meraih hasil imbang. Secara keseluruhan, kedua tim disebut Robert sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol. Jadi jika melihat hasil, saya rasa bagus untuk laga pertama, katanya. Secara hasil, mantan Aristek PSM Makassar ini tidak terlalu memikirkannya karena memang tujuannya bukan untuk menang. Namun Robert ingin melihat pemainnya bisa bermain selama 90 menit dalam intensitas yang tinggi. Bagaimana melakukan kombinasi dan bagaimana bekerja sebagai tim. Saya lebih melihat hal itu ketimbang hasil akhir dan secara keseluruhan saya merasa puas, katanya. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menurunkan beberapa pemain barunya pada laga kontra Bali United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Pada pertandingan yang berkesudahan sama kuat 1-1 itu, Ferdinand Sinaga dan Bayu M. Fikri diturunkan oleh pelatih asal Belanda itu. Namun Robert mengatakan, Ferdinand Sinaga bukanlah pemain yang benar-benar baru bersama Persib. Karena dia sudah pernah bermain di Persib sebelumnya. Ada banyak fans dan masih ada beberapa rekam setim yang bersamanya di musim 2014 seperti Made. Jadi dia tidak benar-benar baru di tim Persib pada prinsipnya, ujar Robert Alberts dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Menurutnya, pemain yang benar-benar baru adalah Bayu M. Fikri. Sebab Bayu baru menjalani pertandingan resmi pertamanya sejak bergabung bersama Persib, akhir tahun lalu. Pemain baru yang masuk adalah Bayu, dia bek kanan baru. Saya melihat dia talenta muda yang merupakan anggota tim nasional U19, katanya. Sementara Ezra Walian, Robert belum menurunkannya karena kondisi yang belum siap untuk berlaga. Lalu tentunya ada Ezra tapi dia belum benar-benar siap setelah menjalani periode istirahat yang panjang dan baru tiba dari Eropa, katanya. Jadi tadi pemain yang benar-benar baru dan diturunkan hanya Bayu.
Ferdinand juga baru bergabung lagi dan dia belum dalam kondisi yang bugar, jadi itu kenapa dia tidak bisa bermain selama satu pertandingan penuh, katanya. Pada pertandingan Persib Bandung melawan Bali United dalam ajang Piala Menpora di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021, Robert Alberts melakukan perubahan yang cukup unik di susunan pemainnya. Freds Butuan yang berposisi sebagai pemain sayap ditempatkan Robert sebagai striker mendampingi Ferdinand Sinaga. Robert mengatakan, alasan untuk memasang Freds sebagai striker karena pemain bernomor punggung 21 itu cukup mahir memerankannya. Dan tentunya kami di awal memulai turnamen ini tidak memiliki jumlah penyerang yang cukup, ujar Robert Alberts dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Robert menambahkan, Wander Luiz belum dalam kondisi yang ideal karena baru bergabung bersama tim beberapa hari. Begitu juga dengan Ezra Walian yang baru saja diboyong Persib dari PSM, belum dalam kondisi memungkinkan untuk diturunkan. Satu pemain depan lain, Geoffrey, masih dalam peminjaman di Italia, jadi kami mengubah posisinya sedikit, katanya. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan, penempatan Freds di posisi striker hanya saat memulai pertandingan saja. Freds bisa bermain sebagai gelandang serang atau striker, tapi di pertandingan kami terus mengubah posisinya. Jadi Freds hanya memulai pertandingan di posisi itu, tapi setelah itu dia bermain di flank, katanya. Skuad PSMS Medan mempunyai napas baru di posisi gelandang. Ex-pemain Persib Bandung Gozali Siregar kini berhasil diboyong ke markas PSMS Medan di Stadion Kebun Bunga. Gozo, sapaan akrabnya, secara resmi bergabung setelah menandatangani kontrak dengan PSMS Medan, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang menyampaikan, proses rekrutmen Gozo cukup alot. Proses ini cukup alot dan panjang ya. Kita mulai tahun lalu. Kita berkirim surat dengan Persib, tapi belum mau dilepas. Kita coba komunikasi lagi. Setelah 3 kali pertemuan, kita buktikan bahwa kita komitmen. Terus kita nego, akhirnya deal, ujarnya kepada Tribun Medan saat ditemui di kantor sekretariat PSMS Medan, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Mulyadi menambahkan, Gozo akan berada di skuad Ayam Kinantan sampai Desember tahun 2021. Untuk periode kontraknya, sesuai dengan kontrak internal, Gozo akan main sama kita sampai Desember tahun 2021 ini. Nanti kita lihat ke depannya gimana, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Umum PSMS Medan Julius Raja, saat ditemui Tribun Medan di ruangannya berharap kedatangan Gozo akan menambah daya gedor skuad Ayam Kinantan. Ia juga menambahkan, hadirnya Gozo akan membuat peluang PSMS Medan untuk lolos ke Liga 1 Indonesia semakin besar. Pastinya kita senang dia gabung. Dengan datangnya Gozali, berarti makin memperkuat tim. Pastinya peluang kita untuk lolos ke Liga 1 makin besar, katanya. Sebelum bergabung ke skuad PSMS Medan, Gozo pernah bermain untuk beberapa tim di Liga 1. Di antaranya Persegres, Pelita Bandung Raya, PSM Makassar, Produta FC, dan Persib Bandung. Sebagai informasi, ini kali pertamanya Gozali memperkuat tim besutan Ansyari Lubis. Setelah proses penandatanganan kontrak selesai, pemain kelahiran Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, tanggal 7 Juli tahun 1992 ini langsung mengikuti latihan perdananya di Stadion Kebun Bunga.